萧家、萧炎。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Semua tatapan hadir berkumpul di Xiaoyan yang perlahan berjalan ke batu tablet. Pengujian beberapa orang sebelumnya mungkin menarik perhatian, tetapi yang semua orang antisipasi adalah Xiaoyan. Ini karena ia mewakili klan Ye dengan mengambil tes ini. Tes pertama ini akan menentukan nasib klan Ye mulai dari sekarang. Apakah mereka bisa tetap menjadi anggota dari 5 marga besar akan ditentukan oleh tes ini. Mata Cao Dan dengan ganas menatap punggung Xiaoyan. Sudut mulutnya mengandung ejekan. Jika klan Ye ingin lulus tes ini, mereka harus masuk 3 besar di setiap segmen. Saat ini, 3 tempat pertama dari tes jiwa ini ditempati oleh Dan Xuan, Cao Xiu, dan Bai Ying. Tak satu pun dari ketiga pesaing itu adalah orang biasa. Cao Dan tidak percaya bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiaoyan berhenti di depan tablet batu di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh tablet batu. Tablet batu itu sedingin es. Seolah-olah dia menyentuh sepotong es. Ada sedikit rasa sakit menusuk dari titik di mana tangannya melakukan kontak dengan permukaannya. Perasaan semacam ini muncul menembus jauh ke dalam jiwanya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Xiaoyan, klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus tes ini. Saat ini, yang menempati peringkat ketiga adalah Bai Ying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Hanya jika kamu melampaui dia, klan Ye memiliki kesempatan. Tetua Cheng menatap Xiaoyan dari samping jimat batu. Ekspresinya sedikit gelap saat dia dengan lembut menginformasikan Xiaoyan. Jika klan Ye gagal kali ini, sepertinya kata-kata bagus yang ditempatkan atas nama mereka tidak akan mampu mencegah klan Ye dihilangkan dari 5 klan besar. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik daripada siapapun bahwa ia saat ini mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Kedua mata Xiaoyan ditutup. Seluruh sosoknya tampak langsung menjadi diam. Bahkan nafasnya melemah. Kesunyian menutupi bagian dalam aula. Tidak sedikit pun suara aneh muncul. Seluruh aula tampak tertutup oleh semacam suasana yang menekan. Keheningan seperti ini berlanjut sekitar setengah menit atau lebih. Ketika semua orang di dalam aula saling memandang, tekanan spiritual yang luar biasa besar dan kuat perlahan-lahan menyapu keluar dari tubuh pria muda di depan lempengan batu, seperti naga besar baru saja dibangunkan. Sebuah suara dalam tereda meletus di sekitar Xiaoyan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Ruang di sekelilingnya menjadi sangat terdistorsi ketika badai ini terbentuk. Ketika badai ini muncul, Tetua Cheng, yang paling dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba ekspresinya berubah. Tubuhnya buru-buru mundur, dan matanya menatap tajam pada sosok buram dalam ruang terdistorsi itu. Itu bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa yang terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Ying telah mengambil tes itu, dia juga telah menggerakkan fenomena yang tidak biasa seperti itu. Namun, jika dibandingkan dengan Xiaoyan, sepertinya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiu Ji di depan tablet batu juga mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat perubahan tak terduga ini. Mereka buru-buru mengambil alih 10 langkah mundur. Pada saat yang sama, mata mereka terkejut saat mereka menatap sosok itu, terutama Bai Ying.
ekspresinya sangat terkejut. Tidak pernah dia mengharapkan Xiao Yan mencapai tingkat yang mengejutkan seperti itu. Manik-manik giok yang berputar di tangan Cao Ying, sementara dia duduk di kursi klan Cao, tiba-tiba berhenti. Matanya yang penuh godaan terfokus pada sosok buram di depan tablet batu itu. Wajahnya akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar salah menilai kali ini. Selain itu, dia tidak mengharapkan pemuda yang dipanggil Xiao Yan ini menyembunyikan kemampuan sejatinya begitu dalam. Badai spiritual yang tak terlihat membangkitkan kegemparan di seluruh aula. Itu beberapa saat sebelum badai akhirnya melemah. Sekitar selusin ditambah beberapa detik kemudian, akhirnya benar-benar menghilang. Xiao Yan perlahan menarik tangan yang bersentuhan dengan tablet batu setelah badai spiritual tersebar. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke piring di tengah-tengah tablet batu pada saat yang sama seperti orang lain. 1395. Angka merah darah tetap di piring dengan cara yang mengejutkan. Angka itu menyebabkan seluruh tempat berubah menjadi mati sunyi. Banyak mata telah memadat karena mereka tetap pada nomor tersebut tanpa bisa beralih. Keheningan berlanjut di aula besar sesaat sebelum rusak oleh sejumlah suara udara dingin yang dihirup. Banyak mata berisi kejutan yang sulit disembunyikan, karena mereka melihat punggung yang agak kurus di depan tablet batu. 1395. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari catatan yang telah ditetapkan Cao Ying waktu itu. Ketika Cao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia telah dianugerahi gelar penyihir, namun Xiao Yan saat ini telah memecahkan rekor yang dia tinggalkan. Terlebih lagi, dia bahkan melemparkan rekor jauh di belakangnya. Hasil ini benar-benar mengejutkan. Mata Cao Ying juga kaget ketika dia melihat angka merah darah. Matanya langsung mendarat di Xiao Yan dengan beberapa minat. Dia dengan lembut tertawa, menarik. Wilayah dataran tengah ini memang memiliki banyak talenta tersembunyi. Saya belum pernah menemukan seseorang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pertemuan Pil akan sangat menarik kali ini. Cao Dan, yang ada di belakangnya, juga menatap tablet batu itu dengan sikap tertegun. Dia baru saja pulih beberapa saat kemudian. Rasa cemburu tak terelakkan melintas di matanya ketika dia mendengar kekaguman dan penghargaan tinggi yang disarankan dalam nada Cao Ying. Dia jelas mengerti karakter Cao Ying. Seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang wanita sangat dingin ini memandang serius dengan satu mata. Selain itu, dia jelas mengerti bahwa dia belum mencapai kualifikasi itu. Namun, Xiao Yan, yang telah diejeknya beberapa kali, telah mencapai tahap ini di depannya. Ini adalah pukulan yang membuatnya merasa sangat mengerikan. Ye Zong dan Xin Lan di kursi klan Ye, yang memiliki hati tegang, akhirnya menghela nafas lega saat ini. Mereka berdua tampaknya telah terbebas dari beban besar. Hasil yang diperoleh Xiao Yan terlalu mempesona. Itu bahkan mencapai semacam panggung seperti mimpi. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiao Yan. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak mengharapkan dia memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Cao pada tes pertama. Tangan gembira Ye Zong sedikit gemetar. Berbagai kekhawatirannya selama periode waktu ini benar-benar lenyap pada saat ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan luar biasa Xiao Yan, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkan setidaknya tempat ketiga di dua bagian tersisa. Tetua Cheng di samping tablet batu itu terkejut ketika dia melihat angka merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk. Setelah itu, matanya melihat Xiao Yan telah menjadi sangat panas. 1395, orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang diwakili oleh angka ini, tetapi dia dengan jelas memahaminya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan sudah mencapai level 7 kelas tinggi. Selain itu, hal yang paling berharga dari semua adalah usia Xiao Yan.
Dengan mampu mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi pada usia seperti itu, kemungkinan hanya Cao Ying di antara generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Pil Tower telah menemukan jenius lain yang mirip iblis setelah Cao Ying. Tentu saja, Tetua Cheng secara alami tidak akan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar dapat berdiri bahu-membahu dengan Cao Ying. Lagi pula, catatan itu adalah sesuatu yang diciptakan Cao Ying 2 hingga 3 tahun lalu. Hari ini, sepertinya dia sudah mencapai tingkat yang bahkan lebih mengerikan. Usia Xiao Yan mirip dengannya. Jika seseorang benar-benar membandingkannya, sepertinya Cao Ying sedikit lebih baik. Ini memang kasus berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa nomor saat ini bukanlah kekuatan penuh Xiao Yan? Seseorang harus selalu menahan sedikit dalam segala sesuatu yang membuat dirinya sendiri memiliki ruang untuk membentuk taktik. Xiao Yan sudah terbiasa melakukan ini. Selain itu, menciptakan hasil ini juga sesuatu yang melampaui harapan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mengantisipasinya, dia bisa mengerti mengapa nilai jiwanya setinggi ini. Ini terkait dengan aura spiritual di dalam jiwanya. Meskipun aura spiritual tidak memiliki kekuatan besar dari Dou Qi, itu tampaknya dapat menyebabkan nilai jiwa seseorang untuk dibangkitkan. Jika seorang alkemis memiliki aura spiritual dan yang lainnya tidak, hasil dari tes pasti akan sangat berbeda bahkan jika mereka dari tingkat yang sama. Xiao Yan diam-diam menekan badai spiritual ketika itu muncul sebelumnya dan mencegah kekuatan spiritualnya dari sepenuhnya meletus. Pada akhirnya, dia percaya bahwa menahan sesuatu akan memberinya jaminan keamanan terbesar. Hahaha, tidak buruk, tidak buruk. Tetua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dari kelihatannya, terlihat sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, itu mungkin akan menimbulkan keributan besar. Tes jiwa akan berakhir di sini. Orang peringkat pertama secara alami Xiao Yan yang mewakili klan Ye. Selain itu, saya juga akan mengucapkan selamat kepadanya karena memecahkan rekor. Sangat mungkin bahwa catatan ini tidak akan rusak dalam tes apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Semua orang di aula diam-diam tertawa terbahak ketika mendengar suara Tetua Cheng. Klan Ye ini memang seperti cacing 100 kaki yang menolak untuk gesper. Bahkan dalam situasi hidup dan mati, mereka mampu menemukan seorang penolong yang menakutkan seperti itu. Dari kinerja Xiao Yan, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi Xiao Yan untuk masuk ke 3 besar dalam 2 tes berikutnya. Selama mereka lulus tes ini, klan Ye akan sekali lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Berikutnya, akan menjadi 2 bagian terakhir dari pengujian. Setelah 2 bagian ini berakhir, hasil akhir untuk 5 tes klan besar musim ini akan muncul. Tetua Cheng tersenyum pada Xiao Yan. Senyumnya dipenuhi dengan kesungguhan dan keramahan tambahan. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih hangat jika dibandingkan dengan dirinya yang acuh tak acuh sebelumnya. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi keramahan Tetua Cheng. Dia mundur 2 langkah, hanya untuk merasakan tatapan yang menyebabkan jiwanya merasa sedikit takut. Dia memutar kepalanya, dan matanya bertabrakan dengan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Cao. Sudut mulut Cao Ying diangkat ke busur kecil yang dipenuhi dengan godaan ketika dia melihat Xiao Yan menembak matanya. Aura menyihir tersebar di semua tempat, menyebabkan dia muncul seperti roh iblis yang indah yang telah turun ke alam fana. Sebuah kehati-hatian diam-diam meningkat dalam hati Xiao Yan dalam menghadapi godaan iblis tak kenal takut dari roh iblis ini. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia sentuh secara acak.